merancang dan mengembangkan sebuah kendaraan tempur terbaru yang dikeluarkan oleh PT Pindad Persero. Kendaraan ini menggunakan turret yang dibuat oleh Cochrane, di mana kami sudah melakukan kerjasama dengan mereka untuk melakukan pengembangan dan joint production di Indonesia, di mana kedepannya kita akan memproduksi sendiri turret yang dipasang di kendaraan ini. Kendaraan ini dikembangkan dari kendaraan Anu 6x6 yang pernah kami buat dan masih diproduksi sekarang, dikembangkan untuk menjadi sebuah kendaraan tempur yang lebih baik. Kendaraan ini dirancang menggunakan mesin diesel, turbo diesel, dengan tenaga yang bisa ditingkatkan sampai dengan 340 horsepower atau tenaga kuda. Kaki-kakinya sendiri menggunakan modular double wishbone, di mana memberikan kestabilan yang lebih baik untuk di kecepatan tinggi dan juga memberikan kestabilan yang bagus untuk penggunaan di medan off-road. Kendaraan tempur ini bukan kendaraan pengangkut pasukan. Kapasitasnya hanya untuk 3 orang. Panser Badak dikhususkan untuk mengangkut sistem persenjataan 90 mm. Badak dapat digunakan dalam perang konvensional. Untuk turret atau sistem persenjataan, Panser Badak memiliki kelebihan, yaitu sistem kontrol penembakan dengan akurasi maksimum. Selain itu, Panser Badak juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang akan mempermudah pengguna di medan perang. PT Pindad mengklaim Panser Badak lebih unggul dari Panser Tarantula buatan Korea Selatan. Antara Panser Badak dan Tarantula sama-sama menggunakan sistem persenjataan atau turret 90 mm cannon. Tetapi Badak punya sisi keunggulan pada manuvernya yang lebih tinggi. Selain itu, harga Panser Badak pun jauh berada di bawah Panser Tarantula. Selain Panser Badak, PT Pindad juga memproduksi senapan serbu atau SS jenis terbaru. Senapan ini belum diberi nama sehingga disebut SSX dengan kaliber 7,62 mm. Senjata ini memiliki jarak efektif tembakan sejauh 900 meter. Sebagai perbandingan, seri sebelumnya yaitu SS1 dan SS2 memiliki jarak efektif tembakan sejauh 400 hingga 600 meter. SSX ini sudah sesuai standar internasional sehingga senjata ini bisa dilengkapi dengan aksesoris seperti teleskop, lighting maupun inframerah. Kita juga berusaha untuk mengikuti persyaratan yang bisa diterima oleh internasional, jadi kita sama, untuk persyaratan kita sama. Jadi keunggulannya pun sama, kita efektif range sama, kalibernya sama, kehandalannya pun juga sama. Selain SSX, PT Pindad juga unjuk gigi dengan senapan penembak runduk atau SPR-2. Salah satu keunggulannya, senapan kaliber 12,7 ini mampu membidik sasaran hingga 2 km. Bahkan SPR-2 juga merupakan salah satu senapan antimaterial yang bisa digunakan menembak tank dan panser. Jika dikombinasikan dengan munisi unggulan kita, di mana kita memiliki munisi MU3 Blam, itu kaliber 12,7, memiliki 3 efek sekaligus ketika mengenai perkenaan atau target. Dia menghasilkan efek ledak, bakar, dan juga efek penetrasi. PT Pindad mengklaim bahwa SPR-2 mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri, seperti Black Arrow. Senjata ini telah diuji dan dapat menghasilkan daya tembus yang lebih baik. Terbuat dari alloy. Iya, gula alloy. Cara kerjanya dia single shot, tembakan satu-satu. Dia dibandingkan dengan produk-produk luar negeri seperti Black Arrow maupun Truvelo, kita pernah uji dan dia mampu menghasilkan daya tembus yang lebih baik dibanding senjata dari luar negeri. Waktu di Turen kita pernah melakukan uji. Turen merupakan salah satu tempat divisi munisi, di mana di sana PT Pindad divisinya untuk memproduksi munisi. Jadi kita uji mulai jarak 500, 1000, 1500 hingga 2000, dan ternyata di jarak 2000 yang mampu menembus plat armor tebal 10 mili hanya dari kita. Produsen alat pertahanan nasional PT Lundin juga memiliki produk canggih kapal laut tanpa awak. Bekerja sama dengan perusahaan asal Swedia SAP, PT Lundin membangun kapal bernama Autonomous Surface Vessel USF Bonefish. Kapal ini dilengkapi dengan rudal RBS-15 Mk3 yang berkecepatan subsonik. Rudal ini memiliki hulu ledak head seberat 200 kg. Selain itu, kapal ini juga dipersenjatai dengan naval gun 40 Mk4. Tak hanya itu, radar Sea Giraffe 1X3D yang memiliki berat 150 kg terpasang di USV Bonefish ini. Radar ini disebut mampu mereduksi efek lengkung bumi.
Diberi nama Bonefish karena menyerupai struktur tulang ikan dengan badan kapal seperti sirip sebagai balance system. Terbuat dari komposit, Bonefish adalah kapal tanpa awak yang hanya perlu dikendalikan dengan remote control. Terbuat dari komposit, dua karena tidak pakai kru, tidak pakai awak, jadi melalui remote control. Bonefish ini bisa digunakan dalam situasi apa saja, bisa buat patroli, bisa buat SAR, bisa buat bea cukai, polisi, angkatan laut. Bonefish bisa digunakan untuk situasi apa saja, khusus di wilayah perairan. Meski bukan termasuk kategori kapal selam, namun Bonefish dapat menembus gelombang air laut. Sementara itu, PT Indo-Pacific Communication and Defense (IPCD) mampu membuat pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang cukup canggih. Pesawat tanpa awak atau drone ini memiliki beberapa jenis yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Yang kecil, yang ukurannya backpack seperti itu dirancang untuk pasukan-pasukan khusus. Jadi untuk membantu penginderaan jarak jauh, untuk membantu pembuatan peta operasi, itu sangat tepat di situ. Nah, sementara kalau kita melihat yang drone yang lebih besar ini, itu dirancang untuk kebutuhan yang lebih, misalnya memerlukan kecepatan tinggi, kemudian untuk yang endurance-nya lama, kemudian coverage areanya juga lebih luas. Delta drone ini adalah suatu wahana yang bisa bergerak dengan cepat. Jadi untuk melakukan apa? Nah, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin melakukan suatu pengintaian dengan cepat, maka kita bisa menggunakan Delta drone ini. Di samping itu, Delta drone ini kita juga bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluan, misalnya sasaran tembak dari rudal kendali, misalnya seperti itu. Bisa juga kalau kita mau mengembangkan lebih jauh, Delta drone ini bisa digunakan untuk sasaran tembak pesawat tempur kita. Keunggulan drone ini karena dibuat dalam negeri sehingga perbaikan bisa dilakukan dengan cepat. Mengenai jelajah, drone buatan IPCD juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Itu hanya beberapa dari sejumlah alutsista produksi dalam negeri yang cukup canggih. Dengan political will pemerintah yang berkomitmen mendukung pengembangan alutsista dalam negeri, potensi untuk lebih maju jelas sangat besar.